Mata pelajarannya adalah aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung di kelas 12 pada semester 5 dengan materi pokok elemen-elemen material, model, dan aksesoris di setiap ruangan. Kompetensi dasarnya adalah 3.22, yaitu menerapkan elemen-elemen material, model, dan aksesoris di setiap ruangan. Dan 4.22 adalah membuat desain interior dengan elemen-elemen material, model, dan aksesoris di setiap ruangan. IPK-nya untuk pengetahuan adalah siswa akan mengkategorikan elemen-elemen interior, memadukan material interior, merencanakan model interior, dan mengkreasikan aksesoris. Semuanya berada di C6 karena seluruh materi ini sudah diberikan pada kelas 2. Jadi di sini saya tinggal mengembangkannya di C6. Kemudian untuk keterampilannya adalah siswa nanti akan mendesain elemen-elemen interior setiap ruangan, menentukan material interior setiap ruangan, mendesain model interior setiap ruangan, dan akan menyempurnakan aksesoris interior di setiap ruangan nantinya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, untuk pengetahuan, setelah melakukan kegiatan penelitian mengenai material interior, maka nanti siswa akan mampu mengkategorikan elemen-elemen interior di setiap ruangan yang berjumlah 7 elemen dengan benar dan akan mencapai sama dengan KKM. Kemudian setelah melakukan kegiatan penelitian mengenai material interior juga, peserta didik nanti mampu memadukan material interior di setiap ruangan sesuai dengan prinsip arsitektur. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan penelitian mengenai model interior, maka peserta didik mampu merencanakan model interior setiap orang sesuai model arsitektur dan mencapai sama dengan KKM. Dan yang keempat adalah setelah melakukan kegiatan penelitian aksesoris ruangan, maka peserta didik nanti mampu mengkreasikan aksesoris interior setiap bangunan sesuai dengan mode interior dan mencapai sama dengan KKM. Untuk keterampilan pada tujuan pembelajaran ini adalah setelah melakukan kegiatan penelitian mengenai material, elemen, model, dan aksesoris ruangan, maka peserta didik mampu nanti mendesain elemen-elemen interior setiap ruangan dengan tepat sesuai dengan 7 elemen ruangan. Yang kedua adalah setelah melakukan kegiatan penelitian mengenai material, elemen, model, dan aksesoris, maka peserta didik mampu menentukan material interior yang akan mereka gunakan sesuai dengan model ruangannya. Dan yang ketiga adalah setelah melakukan kegiatan penelitian mengenai material, elemen, model, dan aksesoris ruangan, maka peserta didik nanti mampu mendesain model interior setiap ruangan berdasarkan 17 model ruangan interior. Dan yang terakhir adalah setelah melakukan kegiatan pendesainan interior, maka siswa nanti akan mampu menyempurnakan aksesoris interior tersebut sesuai dengan model ruangan interiornya. Pada materi pembelajarannya nanti akan berkenan dengan elemen-elemen interior, material interior, model interior, dan aksesoris interior. Pendekatan yang saya gunakan adalah model TIPEC, pendekatan TIPEC dengan model pada pertemuan pertama akan melaksanakannya dengan berbasis discovery learning dengan pendekatan 4C, HOTS, dan literasi. Sedangkan pada pertemuan 2 akan menggunakan project based learning dengan penerapan 4C, HOTS, dan literasi. Metodenya nanti ceramah, demonstrasi, tanya jawab, kemudian penugasan. Media pembelajarannya yang saya gunakan yaitu bahan tayang, slide PowerPoint, video tutorial yang sudah disediakan, kemudian internet. Alat pembelajarannya papan tulis, spidol, laptop, dan LCD, dan sumber pembelajarannya adalah buku-buku SketchUp yang sudah tersedia lebih dulu di laboratorium. Untuk pertemuan pertama yang memakai discovery learning, pada pembukaannya guru masuk tepat waktu, kemudian mengucapkan salam kepada siswa, kemudian pengisian kelas, kemudian guru mengisi agenda kelas dan mengecek kehadirannya. Sedangkan persepsinya, guru mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya terkait dengan kompetensi yang akan dipelajari. Yang kedua, guru menyampaikan kompetensinya, kemudian guru akan menyampaikan garis besar cakupannya, dan kemudian guru akan menyampaikan ruang lingkup penilaian yang akan digunakan. Untuk motivasinya, guru akan memberikan gambaran tentang manfaat dari pelajaran ini di kehidupan sehari-hari siswa. Sesuai dengan discovery learning, maka ada beberapa sintak, yaitu pertama adalah pemberian rangsangan, yaitu pertama guru akan menyajikan beberapa video gambar-gambar interior berbagai ruangan. Kemudian, Bu Putri, lanjut ke bawah aja, Bu Putri. Okay. Nah, pelan-pelan Bu, pelan-pelan gitu, nggak usah dibaca.
Ya, paling ujung-ujungnya apa judul-judulnya jadi baca. Oke. Kemudian sintak pengumpulan data yaitu siswa nanti akan dibagi 4 kelompok, kemudian diberikan tugas. Kemudian untuk pembuktiannya adalah dari tugas itu siswa akan mencari memvalidasinya dengan mengambil jurnal-jurnal di internet atau bacaan-baca di internet. Kemudian siswa nanti akan menarik kesimpulan dengan mempresentasikannya dan saling berdiskusi di dalam kelas. Kemudian penutupnya nanti bersama-sama siswa akan menyimpulkannya, kemudian ada pretest nanti secara lisan maupun tulisan menggunakan Google Form maupun quizzes. Kemudian untuk pertemuan 2 dan 3 menggunakan project based learning. Seperti biasa orientasi siswanya guru akan mengkondisikan peserta didik, mengambil absen, kemudian pertemuan aja Bu Putri. Baik, Iya. Bapak. Nah, itu aja dituntaskan sampai instrumen. Instrumen penilaiannya adalah nanti ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ini LKPD untuk pertemuan pertama yang memakai Discovery Learning. Soal-soalnya adalah pertama akan diberikan sebuah gambar, kemudian siswa akan diminta mengkategorikan elemen-elemen yang ada pada ruangan tersebut. Yang kedua, diberikan lagi gambar, kemudian siswa akan menganalisis model-model interior tersebut, kemudian merancang siapa yang kira-kira akan menempati ruangan tersebut dengan model interior ini. Kemudian tugas yang ketiga adalah diberikan lagi sebuah gambar, kemudian siswa akan mengkategorikan material tersebut dan memberikan pendapatnya bagaimana keterpaduan material terhadap model ruangan interior tersebut. Kemudian tugas yang terakhir adalah diberikan sebuah ruang kosong, kemudian siswa akan men-sketch aksesoris apa yang akan diberikan pada ruangan ini. Kemudian untuk kehidupan sehari-harinya adalah, bisakah Anda menjelaskan kenapa pada perancangan desain interior ada 4 indikator ini harus diperhatikan, bandingkan pada desain interior yang biasa Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk instrumen penilaiannya, pertama untuk penilaian sikap dan perilaku karakter, ada kedisiplinan, kejujuran, kerjasama, responsif, tanggung jawab, memecahkan masalah, kemandirian, dan ketekunan. Kemudian untuk keterampilan sosial ada bertanya, menyumbang ide atau pendapat, menjadi pendengar yang baik, dan berkomunikasi. Dan untuk penilaian pengetahuannya adalah 1, jika siswa mampu mengkategorikan 2 dari 7 elemen interior, akan mendapat skor 5, kemudian mengkategorikan 4 dari 7 elemen interior akan mendapatkan nilai 10, dan mengkategorikan 7 dari 7 elemen interior akan mendapatkan nilai 15. Kemudian yang kedua adalah dapat mengidentifikasi dan menentukan 1 dari 3 model interior akan mendapat nilai 5, kemudian dapat mengidentifikasi dan menentukan 2 dari 3 desain interior akan mendapatkan 5, kemudian dapat mengidentifikasi dan menentukan 3 dari 3 interior akan mendapatkan skor 5 juga. Kemudian dapat merancang pengguna ruangan 1 akan mendapat skor 5, kemudian dapat merancang pengguna ruangan 2 skor 5 juga, dan dapat merancang pengguna pada ruangan 3 juga dapat skor 5. Untuk soal nomor 3, yang akan dinilai adalah dapat mengkategorikan material yang digunakan, kemudian dapat menganalisis keterpaduan material tersebut, sama-sama mendapatkan skor 10. Dan yang keempat, dapat mengkreasikan aksesoris ruangan yang sesuai, dapat skor 10, dan dapat menyempurnakan hingga aksesorisnya yang detail, maka dapat skor 10 juga, dan hasilnya nanti akan menjadi 100. Sekian Bapak, saya kembalikan kepada Bapak Ibu dosen jika ada pertanyaan, kritik, dan saran. Baik, terima kasih. Silakan Bu Rumilah, karena mau masuk ini ya. Iya, mau masuk Pak, menguji lagi. Ya, silakan. Terima kasih Pak Sempurna atas diberikan saya terlebih dahulu untuk menguji. Kok mati nih.
Kenapa mati, Put? Apanya, Bu? Loh, saya punya kok nggak nampak ini orangnya. Udah, itulah. Kesenggol tadi. Oke, tadi Bu Putri Ayu ya, kok Putri Lina saya ingat. Ibu Putri Ayu telah ini ya menyajikan RPP dengan penilaian pengetahuan. Sepertinya saya lihat untuk tampilannya lumayan, tapi belum tahu apakah tampilan sesuai dengan istilahnya pemahaman daripada RPP-nya. Jadi nggak salah saya tanya nanti satu persatu, tapi dengan syarat jawabannya nggak usah banyak, poin-poinnya aja gitu ya Bu ya, karena kita ujian. Atau Bu Putri udah siap diuji nih? Insya Allah Ibu, Insya Allah. Oke, Alhamdulillah. Jadi sebelumnya selamat terlebih dahulu sudah sampai langkah ke kompri ya Bu ya. Tahap demi tahap sudah dijalani, kan begitu kan? Nah, oke. Yang ingin saya kan pertama sekali ya, bagaimana Ibu mempersiapkan semua ya kegiatan dari awal sampai menuju kompri ini. Ada kendala atau enggak? Singkat aja Bu. Kendalanya karena saya harus menggali lagi semuanya tentang discovery, problem based learning, dan project based learning. Karena biasanya hanya kias saja, oh problem ya ada masalah gitu, project ya ada produknya gitu Ibu. Jadi benar-benar semuanya saya pelajari lagi sampai hari ini. Oke, itu pertanyaan awal sudah dijawab ya, cocok. Ini Bu, bagaimana Ibu memenuhi material esensial dan material advance yang sesuai dengan RPP Ibu ini? Oke, untuk materi utamanya, memang nanti akan menggunakan e-books, kemudian nanti disampaikan berdasarkan discovery based learning. Kemudian untuk materi siswanya nanti dari soal-soal yang saya berikan, mereka akan belajar sendiri dari jurnal dan browsing gitu Bu di internet. Maksudnya kalau materi dasar pertama apa yang Ibu sampaikan? Elemen-elemen ruangan Ibu, elemen-elemen interior, kemudian masuk nanti ke model-model interior, kemudian masuk nanti ke aksesoris, kemudian masuk nanti ke material. Kalau ke advance-nya? Advance-nya siswa menggali sendiri gitu Ibu. Dari RPP yang indikator yang Ibu sampaikan gitu. Iya Ibu. Jadi itu yang ini saya hanya berurut ini ya. Bagaimana ide atau gagasan Ibu ya untuk menyampaikan atau meyakinkan kepada siswa tentang dengan pembelajaran Ibu? Bagaimana saya meyakinkan siswa tentang pelajaran ini? Ya, misalnya secara lisan jelas atau tidak jelasnya itu bagaimana? Oh gitu. Termasuk Ibu melihat perilaku siswa tersebut lah. Sewaktu Ibu masuk, bagaimana tentang proses pembelajarannya? Oke. Kebetulan saya mengajar di kelas 2 dan kelas 3 di kelas yang sama. Jadi di pelajaran di kelas 3 ini saya dan siswa juga sudah sama-sama tahu. Kemudian di awal pembelajaran juga saya sudah memberitahukan rules tentang kelas saya. Jadi untuk di kelas 3 ini mereka sudah paham apa dan apa yang tidak boleh mereka lakukan di dalam kelas saya gitu Ibu, seperti masuk tepat waktu, kemudian tidak ada jam istirahatnya nanti secara bergantian begitu Ibu. Kemudian untuk pemahamannya, karena siswanya sudah tahu bagaimana cara belajar saya, lebih banyak mereka yang bertanya jika maaf ini bagaimana ya? Saya lagi ujian. Kenapa kembali ke laptop? Ya, balik otomatis ya Pak Basri ya? Kemungkinan ada yang sabar Bu Putri, memang begitu. Kelas 40 keluar dari ini. Otomatis ya. Dalam gitu ya. Herman. Izin Pak. Mati Pak. Sabar, nanti balik sendiri itu sabar.
Kita tiba-tiba keluar dari ruangan ya, Bu? Tuh, Bu, kok bisa Kembali kembali ke ke Sabar Ibu, Kembali sabar. ke laptop. Dikira saya kembali aja, ke Bu, yang utama. ada Pak tanda Ini tangan. memang ada masalah Inna ya, Bu? Allaha ma'as sabirin. Sabar, semua dapat tanda tangan. Ibu Rumila, mic-nya mati, Ibu. Unmute. Ya, Bu Putri, bisa nih ngerekam. Nanti kita dilempar-lempar ini soalnya. Di sini masih recording, Ibu. Masih recording, nanti dilempar lagi. Ya, tapi ya udah. Sekarang Bu Putri, silahkan lanjut ya. Iya, jadi memang di kelas saya itu lebih banyak siswa yang menggali sedalam-dalamnya, kemudian bertanya lagi ke saya, gitu. Memang Bu, sudah oke, sampai seperti itu. situ aja, Ya. Bu. Nggak usah panjang kali. Yang penting sudah tahu pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana Ibu menjelaskan ya CP atau kompetensi capaian tersebut di RPP, kemudian dalam rangka dalam mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Oke. Bagaimana Ibu? Salah satunya yaitu saya lebih banyak menggunakan project based learning begitu. Karena bagi saya project based learning itu siswa memang mendesain sendiri, kemudian menyelesaikan permasalahannya selama sampai produk itu jadi. Nah, karena itu kebanyakan memang pembelajaran saya menggunakan project based learning sebagai hasil akhirnya. Ya, kalau PBL itu apakah masuk di dalam ciri-ciri abad 21 misalnya HOTS 4C atau TIPEX atau bagaimana? Masuk nggak itu? Masuk, Ibu. Kalau masuk, coba Ibu tunjukkan dulu di mana letak di RPP Ibu TIPEX ini. TIPEX-nya saya menggunakan untuk PJBL-nya nanti SketchUp Viewer, di mana siswa nanti bisa mempresentasikan kepada saya produknya secara via Android begitu. Kemudian untuk HOTS dari soal-soal kriteria-kriteria project yang saya berikan, mereka harus menganalisis, menentukan dan segala macamnya. Kemudian untuk 4C adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ketika produk itu sembari berjalan, gitu Ibu. Kira-kira TIPEX itu menurut Ibu untuk pembelajaran ini memenuhi nggak? Memenuhi, Bu. Karena TIPEX itu kan penggabungan antara teknologi kemudian knowledge-nya. Apa singkatan dari apa itu, Bu? TIPEX itu? Technological, pedagogik, content, dan knowledge. Oke, nah, coba jelaskan. Oke, teknologi, pedagogi, dan content knowledge yang saya baca adalah menggabungkan teknologi untuk mendorong tumbuhnya knowledge siswa begitu. Jadi kita memberikan perantaranya dari teknologi. Oke, kalau HOTS itu Bu, bagaimana menurut Ibu? Apakah untuk siswa bisa dan kira-kira pada penjelasan RPP Ibu tuh sudah termaktub apa tidak? Sudah termasuk karena materi ini sudah diberikan di kelas 2, jadi saya di kelas 3 tinggal mengembangkannya di HOTS. Kalau HOTS itu biasanya ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu lebih banyak mendorong siswa untuk berpikir seperti harus menciptakan, mengevaluasi begitu. Tidak hanya sekedar menjelaskan tentang apa yang dia pikirkan, tapi apa yang dia pikirkan kemudian dia lakukan. Gitu. Untuk HOTS ya? Iya. Saya kepingin pula penasaran. Kira-kira Ibu bisa nggak mempertunjukkan istilahnya dasar-dasar daripada HOTS TIPEX ini atau mengembangkannya bagaimana? Dalam bentuk maksudnya saya melihatkan produknya begitu Ibu? Iya. Untuk jadi, TIPEX? Ya, tunjukkan dulu tampilannya itu kira-kira kemana TIPEX, kira-kira kemana jadi HOTS gitu. Karena kan itu sama ya, TIPEX dengan HOTS, cuman variasinya jadi beda kan. Bisa? Ya, sebentar Ibu. Oke. Belum nampak, belum kelihatan Bu.
Oke, untuk di discovery based learning, saya banyak bermain di LKPD untuk memberikan mereka HOTS. Karena di situ mereka menganalisis tentang indikator-indikator tujuan saya. Kemudian untuk TPEX itu secara keseluruhannya saya memakai di PJBL, sembari HOTS ya Bu ya, karena mereka membuat perancangan desain, kemudian mereka memikirkannya, kemudian nanti mereka mempresentasikannya melalui melalui modelnya. Ya, saya mengambilnya adalah SketchUp Viewer. Dengan menggunakan SketchUp. Oke. Ya, tapi via Android. Ya, Android. Kalau begitu Ibu untuk menerapkannya dengan siswa itu pada PBL atau problem based learning itu di mana? Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pengembangan materi ajar yang Ibu sampaikan? Kalau di PJBL, selama di PJBL kan saya selalu mengamati siswa. Kemudian saya lihat jika mereka mengalami kesulitan, saya segera bertanya, ada apa, kenapa, permasalahannya seperti apa. Kemudian saya mendorong mereka untuk menyelesaikan permasalahan itu, begitu. Jadi lebih ke ketika proses pembelajaran itu, gitu. Jadi dalam pembelajaran Bu Putri ini udah termasuk dengan implementasi HOTS dan TPEX lah ya? Iya, Ibu. Iya. Karena saya lihat pun sudah terinci mulai dari KD-nya, indikator dan pembahasan begitu diskusi. Ada diskusinya ya. Jadi semua udah. Sekarang pertanyaan saya yang terakhir ya, mungkin nggak banyak yang saya tanyakan. Apakah ada rencana Ibu untuk merefleksikan diri dalam pembelajaran dan proses penyusunan RPP ini untuk melakukan di dalam penelitian atau berdasarkan TPK gitu atau tindakan kelas? Iya, saya tertarik karena gini, ketika saya PLK, saya melakukan penelitian tentang seperti tutor based learning, kemudian main ball begitu. Dan ini juga saya tertarik karena sejauh mana di project based learning saya menggunakan SketchUp Viewer ini untuk mendorong siswa sejauh mana mereka bisa berpikir untuk mempresentasikan produknya lebih lanjut. Oke. Cara bagaimana Ibu memberikan tugas atau hasil dari soal-soal yang kepada siswa tersebut supaya menarik, kreatif, dan inovatif? Ya, saya menggunakan beberapa aplikasi, bukan hanya Google Form, tapi juga ada Kahoot. Kalau Google Form bisa ditampilkan. Coba, saya mau lihat dulu. Bagaimana Ibu? Bisa ada nggak? Ini sudah tampil atau? Enggak, ini bukan Google Form. Maksudnya cara interaksi Ibu dengan siswa. Google Form saya gunakan untuk soal saja, Ibu. Oh, jadi enggak ada untuk interaksi dengan siswanya bagaimana? Cuman Google Form itu mengisi aja gitu. Iya, tetapi kalau untuk selanjutnya saya bisa menggunakan Google Doc gitu. Jadi saya bisa mengamati pelaporan siswa secara real time, dan saya juga bisa menggunakan Google Classroom untuk berdiskusi secara lanjut. Cara untuk menggali kemampuan siswa tersebut, caranya bagaimana? Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, sejauh mana mereka bisa mengembangkan jawaban mereka. Kalau pertanyaan kan bisa aja mereka menyontek atau mereka kerjasama yang baik lalu dilaporkan gitu. Iya, tetapi di proses pembelajarannya nanti kan saya lebih banyak berdiskusi gitu. Jadi ketika mereka melakukan proyeknya, kemudian saya bertanya. Dari situ saya bisa mengukur mereka mengerti atau tidak dengan proyek mereka. Oke, jadi ada Ibu lakukan ya untuk refleksi kepada siswanya, baik pun diri sendiri ataupun kepada sekolah gitu ya? Iya, Ibu. Terakhir pertanyaan saya. Dalam hal sesudah Ibu melakukan beberapa langkah,
Atau berapa aja lah tugas yang sudah disampaikan ke PPG ini? Yang dokumennya coba jelaskan itu aja lah. Bagaimananya Ibu dokumen itu? Maksudnya dokumen 1, 2, 3. Kemudian itu dokumen masing-masing itu tentang apa saja? Contoh RPP atau bagaimana? Oke, sama PPG ini kan kita pakai 2 luring dan 1 daring. Untuk luring saya mengambil di KD awal, yaitu memakai tools SketchUp dasar. Ada 5 dokumen, yaitu ada RPP, bahan ajar, media ajar, KPD, dan instrumennya. Begitu juga di luring dan daring. Hanya di daring akan berbeda karena ada membreakdown seperti Google Meet dan yang lainnya. Jadi lebih banyak perbedaannya itu di RPP-nya, di langkah-langkah kegiatannya. Oke, uraikan coba untuk langkah Ibu yang terakhir dari mulai lots ke hots. Lots ke hots ya. Seperti contohnya ketika di RPP daring saya, yaitu menjelaskan merancang interior dari skema warna. Itu indikatornya benar-benar saya ambil dari lots dulu, yaitu mampu menjelaskan dulu. Kemudian mereka mampu masuk lagi ke C3, yaitu menerapkan. Kemudian masuk lagi ke tinggi sampai mereka mampu mendesain sebuah interior dengan skema warna. Oke, baik. Demikian Pak Sempurna, saya sudah selesai menanyain Bu Putri. Sepertinya saya jadi kewalahan, setiap saya tanya langsung dijawab, kemudian cuman panjang kali jawabannya, jadi saya berhentikan. Terima kasih Pak Sempurna. Baik ya. Baik, sekarang giliran saya Bu Putri. Ya, Ya, Bapak. Pertama saya bikin kesan dulu. Ya, kesan. Secara umum sudah baik, ya sudah baik. Tapi saya masih mau mengejar beberapa poin, ya beberapa poin. Mungkin karena tadi Bu Rumila udah banyak sekali nanyanya gitu, kemana-mana gitu ya, sehingga saya malah mencari poin-poin tertentu ya, yang mungkin masih perlu digali pemahamannya, ya. Yep. Oke. Mudah-mudahan tidak terkejut ini dengan pertanyaan saya ini ya. Dicoba Bapak. Oke, sekarang gini. Kalau bicara tentang anatomi kurikulum, materi saya kemarin masih ingat ya. Apa itu anatomi kurikulum? Sebentar. Cara kita untuk membreakdown-nya menuju ke RPP, seperti kita menentukan tujuannya, kemudian materinya, kemudian apa yang akan kita capai. Oke, jadi lengkapnya ada 4 ya Bu Putri ya. Ada tujuan, ada materi, ada model atau metode, dan ada penilaian. Ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Apa kaitan atau apa hubungan antara poin 1 tujuan dengan penilaian? Apa hubungannya? Baik, begini, karena tujuan kita itu adalah sudah ke HOTS, seperti anak-anak harus mendesain, menentukan, dan yang lainnya. Jangan terlalu melebar. Jangan terlalu melebar. Saya minta singkat aja. Oke. Penilaian itu indikator utamanya dari tujuan yang akan kita ini kan. Nah, berarti hubungan antara penilaian dengan tujuan ya. Kalau bahasa sederhananya, apakah kita sudah sampai ke tujuan atau belum gitu ya? Iya, benar. Kita perlu lewat penilaian. Oke. Berarti semua tujuan harus dinilai. Iya. Oke. Berarti tujuan harus ada penilaiannya, ya. Kalau nggak ada tujuannya berarti nggak usah dinilai kan gitu ya. Coba dikaitkan antara tujuan dengan penilaian sikap. Penilaian sikap. Ketika siswa bekerja itu harus ada beberapa sikap-sikap etika yang harus dia pegang. Seperti dia harus mandiri dan inovatif. Ya. Saya sederhana sebenarnya. Ya. Saya mau ngecek aja. Ada nggak rumusan tujuan sikap? Kenapa ada nilai? Ada.
Coba bisa tunjukkan Oke. tujuan Baik. sikapnya. Ini yang sikap Bapak, ada perilaku karakter. Tujuan, Bu, tujuan. Oh, tujuan. Oh. Oke. Di tujuan itu bagaimana ya? Saya masih lihat titik lemah Putri. Di mana aspek sikap di tujuan ini? Ya, sebenarnya karena di tujuan itu ada degree-nya. Degree itu harus kita ukur. Bisa dengan mereka kritis begitu untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Oke, Tapi itu baru terfikirkan. Bahasa tulisnya mana dia kritis? Iya, benar Bapak. Oke, nggak apa-apa ya. Artinya tadi kan di depan sudah saya katakan ini sudah baik, ya. Tapi saya juga ingin punya kontribusi ke Putri, ya. Jadi kan gitu Putri ya. Kalau tujuan memang harus diukur, jangan sampai ada alat ukurnya, tapi nggak ada yang mau diukur gitu loh, ya. Berarti harus ada tujuan sikap. Dalam membuat tujuan sikap bisa terintegrasi dengan tujuan pengetahuan atau tujuan keterampilan. Coba berapa aspek sikap sosial yang Putri mau ukur? Ada kerjasama, ada apa? Iya, kerjasama itu yang paling penting karena saya memakai tutor sebaya. Enggak, dalam maksud saya. desain. Tadi belum saya sampaikan. Ya, ini saya berpikir terlalu ini Bapak. Iya. Jadi artinya begini, banyak jawaban tidak menggaransi nilainya baik. Ya. Tapi kalau nggak ada argumentasi pun bisa nilainya drop. Nah, yang benar itu kan saya minta sistematika saja dan jawabannya pointer-pointer saja. Misalnya gini, aspek sikap apa? Aspek sikap sosial apa yang kamu ukur? 1, kerjasama. 2, saya kan nggak bisa lihat bolak-balik ya. Iya. Apa tadi itu? Dalam sosial itu siswa mampu bertanya, mengembangkan ide, kemudian berkomunikasi dan menjadi pendengar yang baik. Aspek sosial. Apa namanya? Bagus sih, tapi saya nggak lihat itu di K13. Di K13 Bapak? Aspek sikap ya, sikap sosial di K13 nggak saya temukan itu yang Putri sampaikan. Yang ada misalnya ada tanggung jawab, ada disiplin, ada jujur, ada caring, macam-macam, sekian banyak itu. Ya. Nah, sementara yang Ibu sampaikan agak lain saya dengar. Ya, maksud saya begini. Saya tidak menyalahkan, tapi mungkin nanti ini menjadi semacam semacam suplemen lah, ya, suplemen untuk kedepannya gitu ya. Nah, jadi yang pertama tadi itu tujuan sikap tidak tercover dalam rumusan tujuan ini. Gayanya, caranya bisa diintegrasikan di kalau di K13 kan namanya kompetensi ya, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan. Kompetensi keterampilan dibelah 2, ada abstrak, ada konkret gitu ya. Bisa diintegrasikan di sana. Jadi tidak terbatas sampai degree saja, tapi ada ikutannya, aspek sikapnya. Atau bisa dibuat rumusan tersendiri. Ya, bagi teman-teman yang kesulitan untuk membuat rumusan terintegrasi, saya sering menyarankan bikin aja secara parsial tujuan sikap. Ya, jadi tujuan sikap sosial, ya, misalnya peserta didik dapat menunjukkan perilaku apa tadi? Kerjasama, jujur, kemudian disiplin, entah berapa macam lah ya dalam proses belajar mengajar ya. Cuman persoalannya setiap ada aspek sikap maka harus ada rubrik karena itu salah satu cara untuk menilai sikap ya. Menilai sikap juga banyak. Ada yang model penilaian diri, ada jurnal, ada observasi, ada angket, macam-macam. Nanti tinggal disesuaikan. Ya, Bu. Oke, kemudian saya ada terganggu lah. Ya, ini kata terganggu agak ngeri nih, Bu.
ya. Coba dibaca rumusan tujuannya. Satu paragraf tapi secara lengkap. Setelah, nggak gitu. Setelah melakukan kegiatan penelitian mengenai material interior, maka peserta didik mampu mengkategorikan elemen-elemen interior setiap ruangan yang berjumlah 7 elemen dengan benar dan mencapai sama dengan KKM. Oke. Target kamu sama dengan KKM ya, Put? Iya. Ih, jelek kali. Berapa KKM? Begini, saya dalam membuat ini banyak berdiskusi begitu, Bapak. Dan maksudnya kan bagaimanapun kita harus mencapai KKM siswa begitu. Jadi setelah saya pikir, ya sepertinya memang gimana ya, dalam penilaian tentu siswa harus mencapai KKM begitu. Iya, kalau target itu makanya saya tanya KKM-nya berapa gitu. 75 untuk jadi target kamu hanya 75 ya? Minimal apa? Itu. Saya selalu bilang begitu ya. Malah saya kasih mencapai minimal ya, KKM. Jadi mencapai degree-nya itu minimal KKM. Ya. Saya katakan KKM karena KKM itu sendiri kan bervariasi di antar sekolah ya. Kalau kita mengacu kepada KTSP ya, itu kan ada sumber daya, ini macam-macam sebagai penentu membuat KKM. Maka saya menggunakan standar minimalnya KKM. Iya. Jadi saya tertarik tadi nih. Ini ada juga orang yang mau mendengar saya gitu, karena nggak banyak yang mau saya suruh seperti ini. Makanya saya katakan standar minimal KKM, target kita dia 100. Tapi kita gunakan standar minimal. Kenapa ada kata minimal? Karena dia udah lurus ini. Kan begitu ya. Tapi kalau kita gunakan standarnya 100%, berarti nilai 99 itu masih gagal. Itu maknanya. Ya, jadi kamu sudah mengikut gitu. Tapi kok pakai jadi targetnya jadi target KKM. Sama kata sama itu. Ya, standar minimal ya. Iya, standar minimal. Berarti kita minimal segitu, kalau segitu dia dapat dia lulus, tapi standar kita yang maksimal. Oke ya. Terus saya nggak tahu. Kamu mau menggambarkan apa ini? Ada C6, ada C6, ada C6 untuk apa itu? Untuk menjelaskan kepada kami bahwa itu C6. Enggak, selama ini materi perancangan materi, jadi kan setiap hari kami mempresentasikan, jadi ada masukan dari dosen kami, sebaiknya diperjelas itu di C berapa di HOTS-nya. Iya, jadi ini kan menurut saya sih mengganggu, seakan-akan kita nggak paham gitu kan. Jadi kan kita harus mendidik orang paham gitu kan. Kalau dia mau tanya, ini yang maksud saya gitu. Karena ada juga kemarin gini, dibikinnya lagi nih. Misalnya setelah melakukan kegiatan bla 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 bla, itu adalah C. Ini kan kondisi. Iya kan? Dapat begini gini itu B. Ini kan tambah kacau kita ya. Ngapain? Ini mau menjelaskan sama siapa ini gitu ya. Yang penting kita tahu, kita bisa berkomunikasi kalau ada pertanyaan. Itu ya, Pak ya. Iya. Oke. Kemudian ini saya mau tanya ini. C6. Ya. Saya sendiri sulit membuat C6. Tapi apakah sama C6 kita dengan C6 Putri gitu loh. Oke, sekarang yang Putri beri makna kreativitas itu apa ya? Kreativitas itu siswa mampu membuat produk yang baru. Beda dengan yang lain? Iya. Oke. Nah, kalau gitu kelihatannya tujuan pembelajaran Putri cukup tinggi. Saya mau tanya dengan jujur. Dan dijawab dengan jujur. Bagaimana hasil belajar peserta didik Putri? Jujur ya Bapak ya, yang selama ini saya lakukan, siswa saya membuat produk market di setiap akhir pembelajaran yang mereka desain sekreatif mungkin, kemudian dipamerkan. Jadi memang saya excited untuk di C6, di kelas 12. Jawabannya terlalu melebar.
Ya. Walaupun betul ya. Saya mau tanya, bagaimana kondisi hasil belajar peserta didik? Berapa persen dapat sekian, berapa persen dapat sekian, gitu? Rata-rata di atas 80 siswa saya. Di atas KKM? Iya. Jujur ya, Put ya? Iya. Oke, kalau jujur nggak apa-apa ya. Takut saya kita bersandiwara gitu. Berarti kan ini sekolahnya termasuk sekolah yang baik. Insya Allah. Di kelas saya. Jangan gitu. Karena gini, saya serba susah kalau dibilang sekolah kamu yang terbaik. Nanti Bapak ketemu sama guru saya salah satu yang agak itu. Loh, kemarin saya ketemu guru ini gini. Gitu. Iya, jadi maksud saya kan begini ya. Bisa jadi pembelajaran ini berhasil, besar kontribusinya dari Bu Putri. Ya, besar kontribusinya untuk keberhasilan. Tetapi kalau memang sekolahnya tak baik, tidak terdukung oleh fasilitas, sarana dan prasarana, terlalu besar lah pengeluaran Putri gitu loh. Ya, jadi nanti ketika terlalu besar orang bertanya, ya kan? Bertanya, ini jujur nggak Putrinya ini? Gitu jadinya kan? Iya. Nah, jujur nggak Putrinya ini? Jangan-jangan ini pintar bersilat lidah ini kan gitu ya. Iya benar. Nah itu ya, karena saya lihat dari sisi capaian pembelajarannya cukup tinggi ya, cukup tinggi, sehingga ini kan membutuhkan dukungan ini ya, dukungan dari SDM-nya, katakanlah SDM-nya dari Putri oke. Nah, tapi dari yang lain gimana gitu ya, ini kan perlu juga di apa namanya dianalisis gitu ya, karena dari beberapa informasi yang saya dapat ya, sampai LCD pun nggak punya gitu ya kan, cuman 3 di sekolah itu, kamu harus gantian kan begitu, belum lagi peserta dirinya sebagian tak punya fasilitas untuk itu gitu, sehingga kemarin di kelas kami ada yang menyarankan ya, artinya siswa nggak punya kuota gitu. Jadi saya bilang itu mau dijadikan semacam mencari solusinya. Saya bilang, apa kamu bisa? Apa bisa kamu beri duit semua orang itu? Nggak mungkin kan. Sehingga makanya direfleksi itu jangan diangkat. Yang diangkat yang bisa kita atasi dengan kemampuan kita sendiri, gitu ya. Iya, Bapak. Oke, jadi ada KKM tadi udah, tujuan sikap oke. Kemudian tentang hasil belajar sudah ya. Anatomi kurikulum sudah. Cuma saya mau kasih sedikit informasi ya, Karena tadi saya dengar dari apa namanya tanya jawab dengan Bu Rumila. Agak liar deh gitu, saya nggak tahu ya kan. Ketika ditanya hot itu saya selalu orientasi itu pada tujuan ya, hot itu tujuan yang jelasnya C1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dulu indikator, jadi produk hasil dia ya. Kemudian mau dibikin dia hot di proses, antara lain kita gunakan 4C ya, 4C dengan modelnya kan gitu kan. Kemudian kalau kita mau cerita tentang TPEC ya, itu kan penggunaan teknologi dalam aspek pembelajaran, penilaian, media dan seterusnya kan gitu kan. Nah, jadi ada porsi-porsinya gitu ya. Ada porsi-porsinya. Nah, supaya jangan terlalu banyak bertanya, saya mau tanya satu saja ya. Kamu gunakan teori belajar apa ini, Put? Konstruktif. Apa indikasinya? Siswa mencari sendiri pengetahuannya. Itu saja? Dari ini saya, dari materi-materi dan proses pembelajaran. Oke, kalau dari sisi struktur penyelesaian itu hierarkis enggak? Tugas-tugas yang diberikan. Artinya ada enggak terukur dia? Tidak bisa lari dari ukuran yang standar. Dalam saya membuat instrumen pembelajaran, dalam membuat instrumen penilaian, saya mencoba untuk karena saya sejujurnya saya juga masih belajar ini secara lebih dalam begitu Bapak. Dan
kemungkinan di saat PKL ini saya akan melaksanakan itu. Oke, aku senang dengan pengakuannya. Ya, Anda bisa melihat keunggulan, bisa menampilkan keunggulan, tapi juga tidak lupa pada hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Baik, terima kasih Put. Bagus hasilnya. Ya, terima kasih Bapak. Nah, bagus hasilnya. Sebenarnya kita masih punya waktu. Sudah habis waktu kita ya, karena 10 menit pergeseran. Oke, sekarang mungkin ada statement penutup dari Bu Rumilah mungkin dulu. Kalau dari saya singkat aja Pak. Belajar terus dan jangan berbangga diri kalau kita sudah berhasil. Oke, itu aja. Oke, ya baik. Saya tadi terintegrasi di dalamnya. Closing statement saya terintegrasi langsung di dalam proses, bahwa di awal saya katakan kamu baik, ya. Tapi di depannya lagi tadi saya mau bilang, saya mau tahu nih gimana ini yang kemarin tuh saya ingat Soekarno gitu ya. Cuman satu saja mungkin komentar saya Put. Tadinya saya tunggu-tunggu tak muncul. Saya tak melihat pembeda antara daring dan luring saat ini. Ya, tolong direnungkan ya. Oke, saya kira demikian. Nah, sekarang giliran Putri bikin closing statement hanya kata penutupnya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya untuk dari Bapak dan Ibu, dan sejujurnya pertanyaan Ibu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya untuk excited untuk belajar lagi dan mengimplementasikannya sampai berakhirnya masa PPG ini gitu. Excited saya Bapak, apalagi ini dalam luring nanti. Gimana ini PPL-nya nanti ini. Begitu, dan terima kasih semuanya pertanyaannya, bimbingannya baik, apalagi terkhusus ke Bu Rumilah karena sudah mendampingi saya 13 hari dalam perancangan materi. Karena itu saya jawabnya tadi seperti Bapak bilang, baru Ibu menjawab, saya udah menjawab lagi, Ibu bertanya menjawab lagi, karena rasanya sudah terbiasa begitu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Baik, nah sekarang kita akan mengakhiri. Kemudian Bu Rumilah kan sebagai host. Pak Yusuf. Yusuf jadinya apanya? Giliran setiap selesai Bu Putri ini Pak Yusuf. Maksud saya yang merekam kan Ibu. Enggak, ini apa admin. Tadi saya enggak jadi. Tadi saya pikir Ibu yang rekam, Bu. Oh ya udah enggak apa-apa. Boleh saya tutup pun jadilah. Oke. Jadi kan begini Bu Rumilah.